Ya ampun, hari ini nggak nyangka. Lah, lu ngapain ngerecekin Jangan banyak bacot lah, Pak. anjing? Udah cari. Itu tadi kertas masih kosong. Gue kira lu mau coret-coret di Enggak. remes-remes. Hari ini seneng banget. Di Apa sih itu gitu-gitu? di Keluh, nanti gue ceritain off air. Karena Weh. ini ada hubungannya sama filosofi. pastilah. Kontol. Gimana apresiasi gue akan konsep lo ini? Lo kangen kan sama gue lo? Iya, iya. Ini episode terakhir ya. Serius tuh? Di season ini. Oh. Karena kalau gue bayangin lu soalnya Pak, lu Emang ada belum berapa terakhir ada 13. 13 kayak murid Yesus yang lu bilang ada 7 itu. Gue gak ngomong. Enggak. Gue gak ngomong ya. Lu kan dulu sekolah di ICC kan? Asisi. Asisi. Siapa yang mengkhianati Yesus coba? Tadi lu bilang. Judas Iskariot. Keren. Itu. Jamu, buyung, upik. Nggak tahu. Direkam ya. Gue sekolah di Asisi. Iya. Kalau udah habis dibalik jadi BCC. Sisi Oh, A, sisi sisi B. B. Ya, parah. Lu katanya berantem sama tukang parkir Pak kemarin Pak. Iya. Kenapa Pak? Ini kayaknya udah lo style deh secara gaib-gaib lo. Kenapa? Kenapa gaib-gaib gua? Danang nih dia mendalami ilmu gaib. Dia pernah berguru ke saya nggak tahu kemana. Pokoknya dia sampai pergi ke pelosok-pelosok. Saya kan dengar-dengar dari kiri kanan. Pak, parah Danang ilmu Pak. Serius loh, iya. Dia kayak ketemu sama guru ini, ketemu sama guru itu. Terus mulai yang puasa putih gitu Pak. Wah, emang alik nih anak. Puasa putih kok alik dah Pak? Ya maksudnya lo Pu- ilmu hitam kan? Wah, tadi puasa putih ilmunya hitam anjir. Puasa putih, ilmunya hitam. Lu pasti men-set agar terjadi apa-apa sama gue di jalan sehingga gue kesini punya cerita. Pak, sekarang gua tanya sama lu. Yang musyrik siapa? Astagfirullahaladzim. Lu nuduh gue yang set padahal yang set Tuhan. Waduh. Apa lu tidak suka sama settingan Tuhan? Waduh. Istighfar. Bacot. Gue tadi mau berantem sama tukang parkir tau? Emang tuh tukang parkir jualan parkir Bukan. gimana? Tukang parkir dia loncat-loncat. Hup. Tukang parkur. Betul. Bagus. Hup. Tukang pikir. Bagus. Tukang pikir. Dia yang paling hebat. Mau sampai kapan nih ceritanya? Oke, serius. Tukang parkir. Jadi gue puter balik di putaran Fatmawati yang mau masuk ke Trogong tuh, Pak. Tahu. Dari Prambors. Iya. Kan muter balik, masuk Trogong. Nah, ini pas muter balik, gue lagi muter balik ya kan gue nunggu giliran kan. Jadi gue berhenti agak gini. Jadi belum masuk banget. Jadi gue agak gini kan. Disundur dari belakang, duh. Wah, si anjing, dia nyundul mobil Mercy W116 gue tahun 1972 yang pristine condition yang harganya 350 juta itu. Wah, pertanyaan gua, gol nggak? Gol! Disundul doang nggak gol percuma dong. Dia disundul buat gitu kan. Ya gue tahu sih sebenarnya mobil itu kan mobil Mercy tua emang Kuat. tank kan. 350 juta. Iya. Itu emang besi doang itu si apa namanya bumpernya. Sementara yang nyundul gue tuh Innova. Innova kan bumpernya plastik. Plastik. Gue udah nengok gini aja, nut antara bumper sama body dia udah gitu. Beneran Pak? Iya. Udah kelihatan ke nyamping ini Pak. Iya udah nggak lurus lagi dia udah gitu Iya. kan. Waduh. Terus tapi gue cuma pengen lihat dong mobil gue kenapa nggak nih. Iya. Begitu gue motor balik, kan di situ ada deretan toko-toko kasur kan. Iya. Gue otomatis nggak parkir di mana orang jalanan rapat gitu kan. Ya udah gue masuk parkiran toko kasur, seret gitu kan. Gue turun, cek, gue ngeliat, oh nggak apa-apa deh gitu. Sementara mobil yang tadi udah muter balik, cabut, anjing mau cabut, mau kejar kan nih. Ya udah gue mundur. Ya lo tahu kan, biasanya kayak Jalangkung kan, datang nggak diundang, pulang tau-tau ada. Iya. Tukang parkir, seret dari mana lagi? Dia, ayo terus. Ya udah, gue kirain dia tahu journey gua, bahwa gua ke situ tuh karena habis disundul kan. Ternyata dia pikir gua orang parkir biasa. Ya gue lagi kondisi kayak gitu, gue nggak tahu duit gue ada di mana. I don't bring cash today, man. I'm all about card, you know, card. Keren. Curious. Keren. Digital. Begitu gue
mundur, mau cabut, gue gini kan. Dia pasang muka ngomel. Muka ngomel gimana? Ya pokoknya kayak, wah pokoknya intinya anjing gak mau bayar lo, kesana gitu. Terus gue panik kan, oh yaudah kalau gitu, depan, kalau mau depan. Terus dia underestimate, dengan muka meremehkannya bilang, udah nggak usah. Wah anjing panas, gue maju ke apa namanya terogong, gue belok kiri, ada masjid kan, gue sholat. Wah, bangga banget gua. Bangga banget, Pak. Bentar lagi ada Nabi Idol tau. Waduh. Ikut dong, Pak. Terus gue belok kiri, set, gue langsung ambil duit gue yang cuma 50 ribuan atau 100 ribuan itu. yang lu klip, Yang gue klip pakai klip Gucci itu. Mau lihat gak klip Gucci? mau gua? dong. Klip biasanya kan lu klip lu Heineken. Iya kan dulu kan Kagak ada. klip lu Heineken dulu. Gucci bro. Tapi cewek satu. Anjay. Gila, keren banget tuh, Pak. Keren gak? Bangga banget gua. Gue jalan kan. Iya. Gue jalan Iya. ke menuju ke putaran itu kan. Pas gue jalan, jauh juga ya. Anjing. Gue jalan ya. Lu dengan emosi nih. Gue emosi kan. Set, habis itu gue orangnya kebetulan set gini, terus jadi ada pada sama gue kan, dia nyamperin juga gitu. Lu mau duit? Lu duit parkir? Gue keluarin 50 ribu, gue lempar ke bawah. Set, ambil tuh duit lu. Gitu. Udah nggak usah. Udah bang nggak usah. Terus dia diambil gitu, terus dibalikin lagi. Gue bilang, lu tahu nggak gue tadi gue parkir di situ gara-gara gue disundul mobil gue parkir itu nggak nyampe 2 menit, cuma 1 menit doang anjing. Gitu. Lu tapi pakai masker gak? Enggak. Orang jadi tahu lu Danang dong. Iya betul. Kan kebetulan emang tadi gue pakai masker, gue buka. Kan gue lagi covid. Jadi lu tahu nggak? Gitu. Sekarang kayak dia kena covid lah. Ngomong-ngomong di sini juga kena nih. Oh, iya, betul dong, bagus, ya. bagus. Ini pemerataan covid, Bagus. covidnisasi. Terus Terus abis itu lu lempar duit diambil nggak? diambil mau dibalik, udah bang, udah nggak ada kembalian. Terus dia ngasih gue tepak lagi, gitu, tepak, dan gue mengeluarkan kata-kata kotor gitu, pisang busuk, gitu, Wah, gigi Dustin, wah, busuk sih. betul, Iya. gitu. Terus habis itu gue dengan balik lagi ke mobil gue dengan pride-nya, gitu, keren. Terus lu dapat apa dari situ? Apa? Lu dapat apa dari situ? Dapat kepuasan batin, bro. Tuhan lu kemana, Pak? Wih, bacot. Untung gue nggak punya pistol. Hah? Lu punya pistol? Enggak. Untung lu nggak punya pistol. Kalau punya pistol, Itulah kenapa gue nggak mau punya pistol. kenapa, Pak? Ya, Arogan. gue lu, nggak bisa mengontrol diri gue. Kalau ntar gue tiba-tiba, Ya kalau cuma digiginin mah nggak apa-apa, Pak. lo tahu nggak? Dia bilang, ini pelurunya di sini. Aduh, salah. Terus salah. salah. Terus ini dilempar. Tapi emang gua nggak tahu lu jadi pemarah gitu, Pak. Emang lagi berat banget ya, Pak? Mas Juno udah gede. Sama mancing ya. Mas Juno udah gede, Bebe mulai mirip elu. Lu cerita dong, masa gue mulai cerita? Gue udah cerita tadi. Ya enggak, gua mau nanya dulu. Lu jadi pemarah sih. Dulu lu nggak pemarah gitu. Oh. Mana pernah gue pemarah? Gue bukan pemarah. Gue nahan kalau sama lu. Mau sebenarnya emosi gue. Iya. Ya. Sama kayak lu minta Riders Indomie goreng sekardus. Iya, bener. Tapi Arya apa, Pak? Apa sih maksudnya? Indomie yang gue minta dari podcast Mas itu, kan bagiin ke bintang tamu, ke Angganggok juga. Terus gue bawa nih ke Salihara. Satpam di situ, Pak. Bang, mau Indomie nggak, Bang? Mau, Bang. Berapa? 2 aja. Enggak, satpamnya ada berapa? Ada 4 sih, Bang, sebenarnya. 8 nih dari podcast Mas gitu. Terus gue bawa ke atas, anak-anak pada ngambil, yang ngekos. Itu, Pak. Podcast Mas, cuma Indomie aja lu hitung. Tuhan lu kemana? Cara lo aja yang ngeselin anjing. Oke. Ya, Tora Sudiro aja kagak minta Riders. Asri Welas, dia udah di TV dari tahun kapan? Lo hitung berapa filmnya? Lo anak baru di dunia perfilman. Lo doang yang minta Riders, Indomie lagi 1 kardus. Apakah itu tidak kontol namanya teman-teman? Itu lo ampe enggok ngasih nih sampai anak gua si Abigail itu. Padahal tuh ini bener nih Mas Jarto. Si Danang minta ridersnya ini, wah anjing juga nih anak nih. Terus sampai si enggok, tok, nih adek lo nih anjing.
Gila, gue bilang udah nggak usah didengerin. Ngapain? Lu pada benerin, sampai pas hari aja, itu manajernya Mas Danang beneran minta Indomie kardusnya. Kotor udah terserah dah, gue nggak mau ngurusin. Gue ada hal yang lebih baik yang bisa gue pikirin daripada headspace gue mikirin Indomie kardus 1 kantong, Indomie goreng 1 kardus. Iya kenapa? Maksud gue kenapa lo harus pikirin? Podcast kecolok dia. Colok saya. Tapi kan murah Pak, murah. Bukan masalah murahnya. Iya. Kan lo dibayar. Lo kalau misalnya mau sedekah dari duit lo sendiri. Lo jangan minta sedekah 2,5% dari yang nge-hire lo. Lah kan gue Bisa-bisanya dalam tanda kurung buat sedekah. Oh. Riders macam apa ini? Terus minta dia tidak mau air mineral biasa, Tidak guys. mau, guys. Dia tidak mau air mineral yang AUA itu. Nggak mau. Dia maunya pristine, Maunya pH 8 ke atas, guys. Iya. Tai kucing. Terus gue maunya Hokben. Hokben lagi. Hokben tapi bukan Hokben anak band, tau kan Pak? Hokben anak band yang 15.000 paket hematnya itu. Iya. Nggak mau. Maksud gue bilang, ya elah emang kagak bisa makan yang bareng-bareng kita aja apa lo nyet. itu yang mau saya keluhkan gitu. Itu kenapa saya mau datang ke sini itu. Riders tai kucingmu itu. Tapi gue pernah nuntut apa sih Pak dari lu? Iya. Bacot. Tapi enggak Pak, bener gak gue? Apanya? Kapan gue pernah nuntut sesuatu Pak? Dari lu. Bahkan pengertian aja gak pernah gue tuntut. Gila. Iya gak? Iya betul. Dulu lu ngomong titit di Prambors, dipanggil KPI kita. Emang gue pernah ngomong titit? Iya, yang Mas Darto 5. Jembut kali. Jembut Nggak dipanggil KPI dong. Jembut nggak dipanggil KPI ya? Jembut itu kelolosan aja. Kelolodan itu. Oh, iya, sorry. Kelolodan apa itu kira-kira? Hah? Apa kelolodan apa? Kelolodan apa? Iya, apa kira-kira yang masuk sampai situ sampai aku gitu. Ya jembut 1 kilo. Wow, ngapain lo ngomong jembut 1 kilo? Tapi ya gitu Pak. Gitu, Pak. Iya kan? Nggak pernah kan Pak gua Pak? Betul. Apa coba yang lu keselin dari gua Pak? Apa ya? Nggak ada Pak, lu tuh kangen sama gua kan sebenarnya. Nggak ada keset terbaik di hidup lu selain gue. Iya nggak? Gimana menurut saya? Keren. Iya nggak? Keren. Mas Juno sekarang udah gede, kemarin ke Inggris. Terus lu? Lagi di Inggris kan? Gua tuh yang gue tertarik adalah kok Mas Darto sekarang tuh jadi lebih manusia ya. Kalau dulu kan lu Fir'aun Pak ya. Masih sih? Iya. Itu menarik sih karena kemarin si Amazing yang di Grace. bukan si anjing, bukan si penulis. Aduh. Saya mau diapain ini? Bahkan ini ya. Amazing dia menulis Do Not Date a Scorpio gitu. Hah? Kok gitu? Ada. Coba lu buka deh. Ada nggak? Lu buka Instagramnya lucu deh. Gua nggak tahu nih. Lo konfirmasi ya? Iya. Amrazing di IG-nya. AMRAZING. Lo yang konfirmasi ya karena lo tahu gua kan? Iya. Scorpio dia bilang do not date a Scorpio because janganlah mengencani seorang Scorpio karena Sangean. bukan. Itu iya sih, tapi bukan itu. Tapi bener Pak itu Pak. Ya, benar. Ntar dulu sinyalnya jelek. Astagfirullahaladzim. Pakai ini dong. Pakai Wifi-nya sini dong. nggak nyampe sini. Di sini nggak ada wifi. Enggak. Di bawah ada. Tuh. Lu pakai apa? Telkomsel? Ah Allah. Kaiman, pinjam Kaiman. Kak Keman pinjam handphone. Coba Kak Devi. Tuh. Bang, tolong Bang. Maaf Bang. Estapetin aja Bang, estafet. Amazing. Oh ini. Why you shouldn't date a Scorpio? Gua konfirmasi ya. Scorpio be like, I can be my own. I don't need people. People need me. Enggak kan gua gitu kan. Nah, I can be my own-nya enggak? I don't need people, people need me tuh iya. Masa sih? Iya dong. Oh gitu. Iya nggak? Lanjut. Entar dulu, Oke. di situ dulu aja. Banyak banget tuh di poinnya. Iya, Jus. 99% bener. I can be on my own. Emang iya Pak, lu Pak? Emang lu bisa ngerasa gue sendiri aja juga bisa gitu. Kalau enggak lu nggak butuh wanita-wanita itu dong. Wanitanya apa lu? Vina apa ini? Wanita-wanita itu.
Nggak ada. I can be on my own. Emang iya Pak? Beneran? Gue bisa sendiri semuanya? Lu ngerasa gitu? Gue ngerasa gitu kalau gue bukan ngerasa gitu sih. Gue ngerasanya I can be on my own tuh kayak di beberapa pekerjaan kalau misalnya gue memiliki kesulitan mendelegasikan pekerjaan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ini nggak beres-beres, jadi gue kerjain sendiri deh, gitu. Tapi jadinya gue kerepotan sendiri. Oh, makanya waktu nyari produser juga lu seperfeksionis itu ya? Gue deh, yang mana tuh zaman kapan? Yang waktu Indra Frimawan Oh iya, sempat satunya. mau jadi kita Produser kan? Abis itu akhirnya jadi Gilang Gomblo. bilang Gomblo. Nyesel kita kayaknya seharusnya Frimawan aja deh mending itu. Gomblo bego tau. Tapi dia rapi kan, Pak? Enggak juga lah. Enggak ya? Enggak. Produser mana yang lebih telat daripada penyiarnya? Mana ngutang? Dia kayak belum balikin duit deh ke gua. Berapa? 2,5 juta. Ah, Sama lu? sekarang tajir Pak dia. Iya, apa lu? Gue nggak pernah ngutang. Nggak pernah ngutang sama lu? Iya, dia tau gue miskin. Dan pelit, udah Iya pelit. bener. Betul. Iya bener, percuma minjem sama gue. I don't need people. Bener Pak itu Pak? Apa? I don't need people. People need me. Bener. Tapi siapa sih yang nggak egois gitu coba? Siapa coba? Gue nggak gitu, gue nggak mikir people need me. Oke. Gue tuh ngerasa gini nih Pak nih. Gue justru mengharapkan kayak, kok orang kayaknya nggak butuh gue ya, gitu Pak. Mengharapkan maksudnya gimana? Iya, gue bertanyakan itu. Kok orang kayak nggak butuh gue ya? Gue tuh sempat ada di fase kayak, orang butuh gue nggak sih? Apa gue cabut aja ya? Tapi lu nggak tahu gue punya pikiran untuk menyudahi hidup gue kan Pak? Masa sih? Iya. Kapan? Pas di The Comment Pak. Masa sih? Iya. Gue kayaknya bye-bye aja nih. Bagus nih, acaranya lagi tinggi waktu itu. Gue belum izin. Kayaknya orang nggak butuh gue. Udahan kali gue ya, gitu. Maksudnya menyudahi masa lo di The Comment kan? Kagak, gue beneran menyudahi kayak mau cut. Goblok juga nih anak. Gue Ada ngerasa- tolol-tolol juga gue liat nih. Gue lihat kayak, wah adik gue. Kan Alik dia emang Alik dia emang Ada Alik. adik gue bagus gitu. Terus ada ibu gue. Passwordnya apa nih Non? Nah terus kayak, orang kayaknya nggak butuh gue deh gitu Pak. Nah lu ngerasa people need me. Untuk specialty yang gue bisa ini ya. Untuk specialty yang bukan people need me sih, kayak untuk specialty yang gue tahu nggak banyak orang bisa. Gue at least bisa tahu bahwa gue bisa gue bisa nggak obral banget lah gitu. Nggak ngerti gue. Bego lu. Betul. Untuk specialty yang gue yakin gue punya keunggulan dibandingkan orang lain, ya gue bisa merasa bahwa oke, lo membutuhkan gue di sini. Jadi gue minta beberapa requirements yang sesuai standar gue gitu. Requirements tuh maksudnya Ya misalnya harganya, terus ya pendukungnya. kayak riders gitu, iya bisa. Nah, kalau misalnya kayak riders kontol kayak Indomie goreng sekerdus sih nggak gue terlalu iniin ya. Gue tahu-tahu diri lah gitu. Tapi yang kayak baru begitu, wah ini merasa dibutuhin banget nih si anjing kita Indomie goreng satu kardus nih. karena saya ngerasa gitu sih Pak. Oh, itu berarti jangan-jangan lo Scorpio. Oh iya. Tapi lu maksudnya special requirement itu ya itu pendukung lu kayak waktu itu di radio. Oh enggak, gue maunya begini untuk Itu. mendukung rencana lu. Iya itu waktu itu ketika gue merasa bahwa skill gue dibutuhkan dan gue tidak ada pesaing, pesaing yang maksudnya apa tuh? Pesing. Waduh, jauh juga ya. Jauh juga ya. Serius. Lu mau bikin pisang kan? Nggak bisa. bukan. Udah gue pakai. Iya, itu waktu tadi yang di radio requirement-nya lu maunya begini. Gitu. Iya. Saat lu nggak ada pesaing sama sekali. Saat gue ketika gue misalnya waktu di awal di radio itu ya gue merasa bahwa gue gampang digantikan gitu. Namanya ketemu ketika posisi gue udah sampai ya sama lah semua juga kayak gitu kan. CEO, seniman, posisi penting di perusahaan, ini kan semua juga gitu. Ketika lo di antara yang banyak dan lo gampang digantikan, ya lo pasti akan ikut-ikut aja. Tapi ketika lo berada di posisi tertentu dan lo merasa bahwa posisi gue penting buat kelangsungan perusahaan ini misalnya, jadi gue meminta apa yang seharusnya diberikan ke gue, itu wajar kan? Iya gak?
Gak tahu gue. Lah iya dong. Gue belum pernah ada di posisi itu soalnya Pak. Ya wajar lah kayak CEO minta kompensasi, ya gue minta bonus gue gini kompensasiin, oke. Oke. Tapi of course perusahaan juga ya udah kalau gitu lo, gue minta sama lah ketika waktu di radio gitu misalnya. Gue minta gaji gue sekian dong. Oh ya udah tapi kita minta ada KPI ya pendengar sekian ya. Gue dipenuhin ya gue pun memenuhi itu gitu. Nulis? Sama nulis juga. Kan lu waktu itu gue nganterin lu, gue sama Genda nganterin lu nyerahin skrip ke mana tuh? PH. Iya, di Kebon Jeruk kan? Emang iya? Kebon Jeruk naik jembatan, turun, abis itu nge-DJ. Abis nyerahin skrip, lu pergi nge-DJ. Jadi lu gua nganterin, itu aja lu sampai nganterin skrip. Berarti lu ngerasa itu lu belum top tuh waktu itu di situ. Iya, maksudnya nah ketika gue udah mendalami, oh begini cara dan gue memiliki keunggulan yang at least menurut gue bisa gue menjadikan daya jual gue, ya gue berhak untuk apa namanya, at least ya gue maunya sekian misalnya, segitu. Dan kalau nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Oh lu, tapi nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa? Ya tergantung kalau gue lagi BU ya udah sini gue kerjain. Berak juga ya. Memang. Oke. Semuanya memang kita menyembah uang nih semua. Iya, bagus. Tuhan-Tuhan baru. Dan juga Scorpio, where's everybody when I need them bitches come back, I need someone to talk to about my feelings. Gua nggak ngerti nih Pak. Di mana semua orang saat aku membutuhkan mereka, saat aku butuh untuk membicarakan perasaanku. Nah gimana sih lu tadi di awal push away orang, tapi kok sekarang kayak lu butuh orang? Ya itu emang Scorpio tuh gitu kan, wah gue gak butuh orang-orang gitu. Tapi begitu dia kesepian, dia mana nih orang-orang, anjing gini saya sama gue gitu. Emang lu begitu loh? Bukan, mana nih orang-orang nih gitu. Enggak, bukan, justru yang gua garis bawah yang terakhir. Ngomong apa sih gue barusan? Oh bagus. Ih, masa depannya stroke. Sorry. Coy. Enggak, tapi bener Pak. Maksud gua makin kesini soalnya ngeliat lu makin manusia. Yang lu kontenin. Lah, bener Pak. Gue tuh kadang-kadang tuh suka terharu, oh ternyata Mas Darto yang dulu tuh udah punah. Coba dia dulu kayak gini gitu. Mungkin gue sayangnya nggak cuma sama keluarganya doang gitu. Enggak, tapi bener Pak, kayak lu Aleta udah gede, yang ini jangan cepet-cepet gede ya. Udah gitu tuh nganterin naik motor, Bebe berangkat sekolah, Mas Juno lu anterin ke London. Iya, gue tahu konteksnya bercanda kayak buset karya wisata. Enggak, tapi kan subteksnya nggak itu Pak. Subteksnya ya Allah anak gue udah keluar negeri sendiri, nggak butuh gue gitu. Terus? Iya lu makin manusia gitu. Nah berarti lu lu dulu nggak gitu? Enggak Pak. Lu bahkan nih anak yang main ngejas-ngejas orang sembarangan nih. Lah, lu bahkan lu kayak nggak butuh anak istri lu Pak. Sorry. Gila nih anak, ngejas-ngejas gue. Terus bini gue ngeliat gimana? Pasti lihat dong, kan gue kirim. Iya betul, bagus, thank you. Enggak, maksud gue kayak... Gue kirim yang tadi udah diedit kan? Iya. Bagus. Yang dulu kan nggak gitu Pak, nggak kayak sekarang. Gitu loh Pak. Makanya gue ngerasa apa lu udah mulai merasakan, gue udah tua ya, gue udah bentar lagi gue kesepian ya, gitu kali Pak. Hah? Nggak beneran ini. Karena dari gini nih, dulu buset, gua anak-anak apa band. Coba, contohnya apa? Nih di the comment nih, di the comment. Lu datang nih dulu nih. Kan kalau jalan gitu kan? Iya. Masuk gitu. What's up bitch? Iya kan? Emang catchphrase gua. Oh iya. What's up bitch? Iya. What's up bitch gitu terus. Biar cairnya cair. Duduk, set. Mana nih kreatif nggak ada yang nge-briefing nih. Set kreatif datang nge-briefing. Ya kita nggak denger, Iya betul. kan? Kan kita bukan gue doang, berarti lu juga. Ya pasti kalau gue, tapi kan gue nggak WhatsApp bitch. Terus kalau yang cakep ya lu pegang-pegang. Ini cowok. Iya betul. Bagus. Nah terus apa namanya? Ya udah gitu, kayak nggak ada kayak waktu dokumen udah nggak ada, terus kita kumpul di ruang Galabi. Gue tuh bisa lihat lu tuh ada kangennya gitu sama anak-anak gitu. Terus beberapa kali gue main ke podcast Mas, mungkin lu nggak sadar ya, gestur lu meluk gue tuh beda Pak. Gue ngerasainnya beda. Oh caya. Iya bener gue. Apa lu mulai merasa kesepian Pak? Pertanyaan gue itu dari tadi Pak.
Karena di sini tulisannya where's everybody when I need them bitches. Wah. Come back, I need someone to talk about my feelings. Tapi masalahnya kita kan kalau dari zaman dulu kita nggak pernah ketemu di luar pekerjaan coba. Amang peer groupnya berubah, peer groupnya beda. Lo main teater, Sendiri. lo main sendiri, lo main musik juga musik. Gua kagak ngerti. Kagak ngerti gua. Bagus. Sementara gua mainnya gendus. Jadi emang kita two worlds apart kan. Iya. Terus juga pergaulannya juga beda. Jadi emang kita ketemu di Kerjaan doang. Sementara tuh kerjaan udah tiap hari udah berubah menjadi sesuatu yang kita sangat highly passionate about, terus menjadi sesuatu yang udah menjadikan kita robot kan. Jadi kayak ada gitunya juga kan. Iya nggak? Kalau nggak lu juga nggak ada sampai memutuskan untuk mau bunuh duduk. Tapi jawaban pertanyaan gua apa, Pak? Maksudnya? Lu udah mulai merasa kesepian? Kesepian dalam konteks apaan nih? Ya kesepian, lu kayak ngerasa kayak gue kayaknya udah nggak dibutuhin lagi nih gitu. Gue Dari sisi apa? Dari pekerjaan. Pekerjaan, terus mungkin anak-anak udah gede. Oh, kalau pekerjaan sih nggak juga sih, alhamdulillah. Nah ini nggak tahu ya. Yang gue kadang-kadang gue geleng-geleng kepala karena terserah ya. Mungkin haji bacot gitu, tapi gue percaya banget bahwa rezeki itu bukan dari orang-orang gitu, rezeki itu dari Allah kan. Ya, yang ini kan kepercayaan lu yang nggak pernah goyang dari dulu nih. Iya. Dan banyak tuh orang-orang kadang-kadang Mas Darto dapat duit dari mana sih? Udah nggak ada program gini, punya mobil baru, jalan-jalan ke luar negeri, dapat duit dari mana sih? Gitu. Lu dari mertua ya gini. Terus ya gue dengan bisa, alhamdulillah, gue bisa say dengan gue punya program syuting tiap hari dan stresnya kayak apa kayak waktu itu, dengan gue yang sekarang gue bisa leha-leha di rumah, terus main PS, terus malamnya nonton Netflix gitu, terus syuting seminggu sekali kalau ada kerjaan doang. Duit gue lebih banyak sekarang dibandingkan dulu gitu. Waktu gue pun lebih banyak sekarang dibandingkan dulu. Jadi orang kan cuma ngelihat, wah gila Darto nggak punya program gitu. Tapi apakah tidak punya program sama dengan tidak punya rezeki? Ya itu yang orang salah. Gitu. Gue ngomong apa sih barusan? Tahu dah gue juga. Gue sih tadi di kepala gue lagi Copacabana lagu. Oh iya, Copacabana. Bagus. Ya itu maksud gue. Maksudnya kan kadang-kadang orang mikirnya, wah Darto udah mulai sepi jobnya. Enggak lagi. Kalau gue sih lihat, lo kan cuma ngeliat di permukaan orang yang lebih sering kelihatan, wah kesannya tajir. Ya kemarin ada orang yang super duper terkenal kena masalah masuk penjara, iya kan? Gara-gara ngelempar bola bekel. Kalau itu mah tinggal ditangkap aja pakai mulut. Betul. Nggak keras. Ya, jadi maksud gue orang tuh suka ngeliat permukaannya dan ngeliat mentang-mentang bahwa artis dalam arti seniman TV, seniman di layar kaca, ketika udah nggak ada di layar kaca, terus mereka meredup gitu. Mereka cuma switch interest aja gitu. Nah perasaan-perasaan kayak gini tuh lu tuangin nggak sih Pak? Karena kan kalau lu kan dulu cukup vokal Pak ya. Kayak misalnya waktu kita dihujat fans Korea. Oh iya. Ya kan, gue lihat sama ada Kakak Iman juga tuh waktu sholat Jumat. Iya, kita lagi sholat Jumat kan waktu itu. Iya. Itu gara-gara apa sih? Jadi kita jigong, kita ngomong jigong. Kita bilang, nama artis Koreanya siapa gitu, terus iya, terus kita plesetan gitu ya? Iya, terus kayak makan. Di award kan, di award. Apa gitu? Ini apa? Jagung, terus gini, Cowboy, Jenggo, terus terakhirnya Jigong gitu. Wah, pada ketawa semua. Oh, yang di lokasi, di studio. Terus tiba-tiba semua nyerang Instagram kita berdua kan. Twitter itu mah, bukan Instagram, Twitter. Twitter ya? Terus lu emang Twitter paling mantap, thank you. Aku cinta Twitter. Yes. Gal Garut bisa live. Iya maksudnya, lu kan itu aja feeling lu gua kayak, waduh kita diserang nih, gue bilang.
Lah ya udah Pak, biarin aja, bacot aja itu. Iya. Iya kan? Tapi lu langsung kayak, oh kita balas aja. Pak, udah Pak, nggak usah. Gue kan juga nanya hal yang sama kan waktu itu Pak. Di mana Tuhanmu? Wah. Iya kan? Gimana menurut saya? Kecolok. 2 kali, udah 2 kali nih. Bagus 2 kali. Iya berarti kan lu punya kebutuhan untuk mencurahkan perasaan Pak. Iya kan? Berarti ini bener dong nih. Apa tuh? Where's everybody when I need them bitches come back, I need someone to talk about my feelings. Berarti lu bener membutuhkan seseorang untuk membicarakan problem lu. Nggak spesifik sih, tapi maksud gue Atau perasaan lu. Iya, lu membicarakan. Atau gini deh, lu sama Kak Tika ngomongin semuanya nggak? Soal perasaan lu, atau lu juga tetap menjaga gengsi lu di depan Bunda dan anak-anak? Ngobrol. Tapi nggak semua juga kalau dia Oh, iya. ngobrol. Nakal di lidah doang. Ya biarin. Oh, iya. Daripada nakal di perbuatan, bacot. Bagus. Kadang-kadang Mas Darto tuh nggak usah ditanya, bongkar aja sendiri ya. Jadi bener ya Pak ya? Apa tuh? Iya, lu membutuhkan seseorang untuk membicarakan perasaan lu. Pasti lah, gue selalu membutuhkan seseorang lah, pasti selalu. Nggak mungkin nggak. Kita kan makhluk sosial, so we always need somebody ya. Terus, you know, like that baby. Oke. Gua nggak butuh babynya tapi oke. Still Scorpio. Screw it. Y'all can burn in hell for all I care. Ah, itu ada. Serius lu Pak? Iya dong. Gue kalau misalnya udah dendam gue gitu. Buset, serius lu Pak? Iya. Coba deh, di the comment nih, gua Yuki, Dude and Dudes, ada nggak yang lu dendamin? Screw it, go to hell, burn in hell. Enggak sih. Kalau tim manajemennya? Enggak dong. Oh enggak ya? Enggak dong. Oh, iya, Enggak. Oke. Kalau gue tuh dendamnya apa ya? Gue dendam dengan Nyipelin? Aku sih membalas dengan karya. Wah, bacot. Balas dengan karya, guys. Karena karya aku termasuk dalam golongan karya. Betul. Bagus. Bapaknya Danti. Hah? Oh iya benar. Iya kan? Betul. Kemarin gua ketemu sama Danti. Di mana? Di ulang Dia tahun. udah jadi politisi sekarang. Polisi. Politisi. Oh. Dia meneruskan Jejak ayahnya. ayahnya. Keren. Adalah Danti tuh teman kita dulu. Iya. Tajir dia. Dia satu-satunya pada waktu itu ya. Iya. Satu-satunya orang yang saya kenal di rumahnya ada lift. Iya benar. Kita mau naik liftnya nggak boleh. Karena sekalian naik 100.000. Oh iya. Iya listriknya Pak. Masa sih? Iya Pak. Dia ngomong gitu? Iya. Sekali naik 100.000? Iya. Astagfirullahaladzim. Naik turun 100.000. Astagfirullahaladzim. Makanya kita suruh naik tangga kan? Iya. Ngelingker itu kan? Gue gak usah jadi pakai lift dah kalau gitu. Gue kan lagi mau renovasi, tadi mau pakai lift. Pak Darto, tangga lu cuma 5 langkah, 7 langkah. Bro. Rumahnya Danti 20. Lu pakai lift vertikal. Iya, lift ke samping gue. Cuma buat, berhenti kamar mandi nih. Iya gitu. Gue pintu depan gue masuk nih, gue ke belakang. Gitu. Brengsek banget dah. Jadi apa yang bikin lu dendam, Pak? Gue dendam kalau apa ya, gue pernah dendam gara-gara apa ya? Ya pokoknya gue, gitu, oke, fine, gue tunjukin kok gitu. Gue tunjukin dan gue tunjukin. Ya, apalagi kan lu punya sejarah yang kurang lebih kita sama nih Pak. Dulunya pernah miskin. Pasti kan orang ngeremehin kita. Itu juga bikin lu dendam. Iya. Karena lu kan pernah cerita soal lu pergi sama teman-teman lu nggak bisa makan sesuatu apa? KFC. KFC sama. Nah, habis itu lu ngerasa gue buktiin nih gitu. Itu dia. Gue makan KFC, gue makan KFC tiap hari. Kolesterol gue naik 130 apa? Kan tolol. Dendam tapi gue sendiri kena akibatnya. Tolol. Oke, terus yang terakhir, Gitu. nomor 1, 2, 3 akan menimbulkan komen dari zodiak lain. Hah? Kan ada slide banyak itu dia nih. Oh iya banyak ya. Nomor 1, 2, 3 akan menimbulkan komen dari zodiak lain setelah yang tadi ya Pak. Setelah gua bisa sendiri, gua nggak butuh orang lain, orang yang butuh gua. Tapi begitu lu kesepian, begitu lu butuh curhat, orang kemana? Nggak ada yang peduli sama gua. Padahal gua udah ngasih semuanya. Habis itu lu ngomong, screw it, y'all can burn in hell. Wah, itu yang menimbulkan zodiak lain. Bitch, what do you want? Jadi kalian maunya ditemenin apa ditinggal? Kenapa suka nggak jelas? Itu benar? Iya betul. Tahu dari mana Bapak? Ya kayak, biarin gue bisa sendiri. Tapi, guys bantuin dong guys. Yo.
bantuin dong gitu. Tahu dari mana bapak itu? Lah kan gue yang ngerasain. Gimana sih lu? Ngerasainnya pas kapan? Ya ada kayak misalnya sama istri gue deh gitu. Iya. Terus kadang-kadang kalau misalnya gue lagi marah gitu, terus ya udah, gue bisa, namanya ego laki-laki, bisa kok gue sendirian gitu. Tapi nggak bisa deh, nggak bisa, aku butuh kamu sayang gitu. Nanya, terus ngewek deh kita. Emang kalau ketahuan Jina sembarang gitu sih Pak? Goblok. Sorry. Iya bagus. Terus yang kelima nih, ini banyak ya Pak ya ternyata ya? Iya banyak, udah Oke, lanjut. nggak usah semuanya lah. Ya enggak lah. Ini kan kita lihat WhatsApp-nya dia nih. Ngapain? WhatsApp-nya si I don't care about you. Yang penting kepentinganku dulu. Itu benar. Nggak usah dibahas. Apa? Kamu menderita ketika membantu aku? Oh darling, consider yourself lucky. I'll let you help me. Itu benar juga. Lo tahu kenapa gue bilang itu benar, Dua? Kenapa? Terjadi di gue. Sorry, bukan di gue, di kami. Iya. What? Menurut kamu aku licik? Oh, Mas Harto nggak licik. Oportunis. Beda. Well, I think kamunya aja yang goblok maunya dibegoin. It's not my fault if you're intellectually challenged. Yang terakhir bener, Pak. Yang mana tuh? Yang itu, lu pikir lu nggak mau disalahin, lu pikir gue yang licik, kan lu yang mau dibego-begoin. Lu pernah ada di posisi separah itu nggak, Pak? Kayak gimana tuh? Yang tadi, yang ngerasa kayak, lu yang bego mau gue suruh misalnya gitu, atau mau kerja sama gue. Karena kan setahu gue kan orang yang begituin lu terus, cilai, ya kan? Nggak tahu, gue ingat. Aku nggak tahu, aku nggak ingat. Bagus tidur ya, oke, yuk bangun tititnya. They can be purest evil when they switch made to evil warp in angel clothes. Berarti lu sebenarnya adalah setan yang berwujud malaikat. Kalau menurut sini, itu gua nggak tahu. Love me, Kalau menurut lu? Enggak sih Pak, setan tuh kan spesifik ya. Aduh si seniman ini. Semua harus di breakdown. Enggak, kalau gue sih enggak sih, gue nggak ngeliat lu setan atau malaikat ya, lu manusia aja yang dikontrol hawa nafsu. Terus love me, please me, serve me, only me. Ingat cuma aku. Bener itu Pak? Bener dong. Lu nggak tahu, saya sih nggak merasa kayak gitu ya. Emang iya nah? Iya sih. Waktu dulu lu masih diva-divanya, makanya gue bilang lu sekarang beranjak manusia Pak. Seneng gue ngeliatnya lu tuh jadi anget gitu Pak. Nggak panas banget atau dingin banget gitu loh Pak. What do you mean you have life? No you don't. You only purpose to serve me and myself only. Gue anggap ini benar semua ya. Silakan dibuka Instagramnya Amazing ya. Amazing nih apa dia? Dia penulis deh kalau nggak salah. Traveler juga dia. Oh tapi dia dulu Twitter tulisannya baik di Twitter, Traveler juga. Nih, bandingin dia sama keluarin buku juga deh. Sama Aries. Why you should date an Aries? Lu Aries? Tuh, ya gak? Lu Aries bukan? Dateable, iya gua. Sebagian besar Aries chaser. Kalau dia suka sama kamu, dia akan mengejarmu. Betul! Apalagi kalau teman-teman bilang, jangan Nang, jangan terus! Goblok! Dia bilang jangan! Begitu kejeblos baru lu! Temen lu! Jangan! Bagus. Aduh. Iya gak? Bener. Apa lagi Pak? Aduh. Mereka adalah orang-orang yang menarik, you'll never get bored. Kenapa? Karena mereka senang belajar banyak hal-hal, terutama hal-hal baru yang seru. Betul sekali. Hal-hal baru yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan yang sudah mereka alami sekarang. Seperti tiba-tiba main teater. Kita ini lagi di TV, Nang. Lagi jadi host. Lo ngapain main teater, anjing? Harusnya lu 18 April kemarin ikut, Pak. Galabia sama Tio ngeluhin gua, Pak. Aduh. Ya Allah. Apa lagi, Pak? Coba. Aduh. Terus yang benar. kesannya judes dan gak banyak omong. Begitu kenal dan pacaran, lah lawak banget, konyol parah dan garing please. Yeah. Pojok guyon. Pojok guyon. Depot komedi. Up for any adventure. Balik lagi ke poin nomor 3. Ada aja cara mereka bikin kamu gak bosen. Iyalah, mau ngedate di taman, ayo. Ngedate di kafe yang belum pernah kamu denger namanya, ayo.
traveling hayo. Kalau Danang ngajak ngedate Galabi, ini nih. Ini bisa begini. Yang bisa. Oh iya benar. Olahraga. Orang nggak bisa push up gini nggak bisa dia. Atau plank gini nggak bisa. Dia push up gini. Iya benar. Ngapain sih Nang? Ngapain? Nggak bisa push up biasa aja gitu. Kalau mau plank ya udah plank gini biasa. Ngapain? Ajak video anak orang lagi. Astagfirullahaladzim. Bener kan gua? Bener. Aduh. Mereka bukan makhluk yang hobi basa-basi. Say what you mean what you say. Betul. Iya. Makanya saya terus yang dikejar-kejar sama produser. Pak, tolong Pak Danang itu Pak. Kenapa? Masa kemarin lagi syuting tiba-tiba di tengah-tengah syuting dia begini Pak. Terus masuk lagi. Iya Goblok. masuk ke TV nasional. Iya. Pak bilangin Pak itu adanya. Iya dah, gua mulu. Ya, enggak. Pokoknya ini dia nggak ada proses ini kayak kan biasanya ada impulsif gitu set ke otak dipikirin bener apa enggak ya terus dikirim otak ke ini ke tangan enggak dia dari hati langsung ke tangan gitu. enggak ke otak dulu enggak maksud gua ya editornya ngapain? Hah? Editornya ngapain kok bisa lolos gitu loh? Itu karena bener-bener seperti gitu doang. Dia enggak lah si anjing. Dia kan manusia juga. Ngerjain jam 2 pagi editnya. Tapi kalau di slow motion dia ada bek. Habis itu set langsung ganti frame. Gila. Aduh. Berarti kan itu sebenarnya langsung di take down itu dari YouTube. Enggak, tapi berarti kan itu sebenarnya adalah gerakan aksi gua untuk ngasih tahu bahwa sistem ini nggak sehat kerjanya. Iya kan? Gimana menurut saya? Ya, bebas. Oke. Tidak sama lagi. Kepengen impulsif bareng Aries melakukan sesuatu tanpa rencana. Yap, mereka akan bilang, "Yuk." Walau dalam hati mereka sudah melakukan perhitungan dan diam-diam menyiapkan backup plan. Waduh. Aduh. No comment lah kayak yang itu. Woi, kenapa emang, Pak? Nggak tahu ya, terserah. Ih, ngambek. Don't need me nih. Iya, menyiapkan backup plan tiba-tiba katanya mau main film gitu kan. KPM nggak bilang-bilang. Jadi waktu itu memang di salah satu persimpangan dari karir kita berdua. Iya. Tiba-tiba Danang memutuskan untuk absen 1 bulan dari The Comment. Iya, benar. Ah, Danang absen 1 bulan? Iya. Ngapain? Syuting film, Pak. Anjing, udah yang syuting film 1 bulan. Iya. Kagak ngomong, ajak-ajak kek, apa kek. Pak, gimana kalau kita main film? Jadi kita syuting satu, kagak ada, didiemin aja gua. Berak juga nih anjing. Berak. Terus tiba-tiba, Pak kayaknya kalau The Comment udahan gua nggak mau di TV lagi deh, Pak. Wah anjing, sementara gua punya anak 3, gua gimana ngasih anak 3 gue ini, ya Allah. Sementara gue kan sendiri juga biasanya partneran sama dia, gue sama siapa lagi? Nih kayak Vincent gak ada Destanya, kayak Desta gak ada Vincentnya. Itulah kenapa waktu itu gue partneran sama Surya Insomnia. Tapi lu tahu nggak, Pak? Dengan gua nggak ada, akhirnya lu percaya sama Tuhan lagi kan, Pak? Maksudnya gimana? Lah iya, ternyata bukan gua masalahnya. Lu harus serahkan semua pada Allah. Waduh. Iya nggak? Betul. Oh iya. Sorry. Aries itu bucin parah, betul. Betul. Cuma memang jarang diperlihatkan saja. Ya. Gimana kan gengsi ya nggak Aries? Ngaku nggak? Ya betul. Ya betul lah. Dia pernah diputusin terus sakit 3 hari lu ya? Sakit 3 hari. Iya. Jangan nyala gua lupa seminggu. Yang waktu itu lo nggak masuk siaran. Itu seminggu, Pak. Kata, Pak, mata gua kenapa ada? Nggak, kalau itu beneran. Ternyata dia nangis 3 hari. Iya, mata gue beneran bengap, Pak. Gara-gara nangis kan? Iya. Seminggu, Pak, nangis terus. Itu sama Demia kan, putus sama Demia kan? Oh, enggak dong. Pesulap Demia. Demia N. Aduh, bukan. Demia N tau nggak? N Apa nih tadi di kubur-kubur? Nih, Pak. Mungkin lo gengsi juga kan, Pak. Ngobrol sama gua. Ngomong, nah ini ada kertas nih. Terus? Itu tadi kenapa lo kul-kul? Ya kan, gua mesti ngosongin diri gua kalau ngobrol sama orang. Itu kan alik. Lah, enggak. Karena kan gerakan badan ini kan ada di dalam, Pak. Iya. Ya kan? Mungkin lu gini-gini, what's up bitch? Gitu. Mungkin lu juga ngerasa harus weh, gua nih yang in charge di sini gue gitu. Lu semua pelacur gitu. Lu semua nurut sama gue. Bisa aja kan gitu, Pak. Orkestrasi di dalam. Orkestrasi. Iya kan? Gila. Kayak misalnya Olah tubuh. Ya kan? Soalnya gue ngerasa kayak gini.
sampai akhirnya gue tahu lu dulu waktu SMA dibulinya kayak apa. Oh, ntar dulu deh. Gak SMA dong gua, SMP. Gue mau nanya ini. Iya, SMP yang lu dibully sampai sekarang ya wajar. Di Ubud. Hah? Dibully. Di Bali? Iya betul. Dibalik. Iya. Betul. Ya, maksud gue wajar kalau tiba-tiba lu ada sifat bully juga gitu kan. Menurut gue sih wajar. Lu nge-handle-nya gimana sih Pak? Ngomong-ngomong Pak itu Pak. Kalau dibully sama orang, gue pribadi karena suka kesel loh Pak. Gue suka kesel kalau misalnya gini nih, ada orang yang so asik, misalnya gue foto sama lu. Terus tiba-tiba ada yang, wah Pak Bulan ya, gue delete lu. Karena gue kesel. Dia kesel, gue santai. Gue kesel karena anjing lu nggak kenal so asik gitu, gue delete. Kalau gue malah gue manfaatin jadi traffic buat gue. Gitu. Karena semakin jadi akhirnya gue positioning gue sekalian aja di situ. Karena kalau misalnya gue posting yang keren-keren malah yang like sedikit. Ya udah gue posting yang sekalian untuk nge-trigger, karena kalau di sosial media ya, makanya do not believe everything you see or hear on social media, karena itu cuma portraying orang untuk mendapatkan the highest engagement, the highest likes, the highest comments gitu. Jadi brandingnya ada di situ ya. Gue membranding, memposisikan karena celah gue masuk di sini, ya udah gitu. Jadi sekalian aja. Gue I'm not trying to be cool kayak DJ Winky, karena DJ Winky ya DJ Winky yang ganteng gitu kan. Gue nggak mungkin. Ya emang nggak ganteng sih, tapi gitu dah. Nggak, lu bukan, tapi kan lu DJ juga maksud gua. Iya, tapi DJ gitu. Saya kan udah jadi haji, saya nggak DJ lagi. Kan di dalam haji ada DJ. HDJI. DJI. Ya jangan lama ya. Iya benar. Oke. Iya nggak? Betul. Di dalam DJ tapi nggak ada haji. Gitu. Menurut saya gitu. Boleh deh, terserah lo aja dah. Kalau gitu, Ini berarti apa? kalau begitu lu lolosin aja gitu. Nggak ada yang membuat lu sakit hati atau apa gitu. Oh, ada on certain moments lah, kalau misalnya ada call gue lagi capek lagi apa, terus tiba-tiba baca komen, wah anjing juga nih orang nih. Tapi kadang-kadang ya udah langsung gue blok aja. Soalnya kan ada yang lu suka jabanin sampai panjang tuh Pak. Kalau itu benar-benar personal. Oh. Kalau itu personal buat gue, kayak waktu itu misalnya pas lagi COVID Delta, kan banyak yang meninggal, termasuk kakak gue juga meninggal kan. Abis itu gue tergerak untuk mengkampanyekan bahwa ini bahaya loh nih, gitu. Karena lo lihat aja banyak yang meninggal gitu. Terus ada yang nge-DM gue, Mas Zato jangan dikit-dikit COVID mulu dong, jadi menyebarkan aura negatif, vibe negatif. Wah anjing, gue bilang, lo kan lo nggak ngerasain nyet gitu. Ya udah, akhirnya itu yang bikin gue ke-trigger, karena itu menyentuh personal side gue gitu. Family. Udah gitu tadi. Heboh. Itu Wim Cycle. Oh beda ya? Suka ketukar emang. Oke. Family yang burung. Oke. Nih Pak, coba Pak orkestrasi badan lu. Jangan buru-buru, kenapa sih buru-buru? Coba Pak, gue pengen tahu di dalam diri lu tuh ada keluhan yang nggak pernah keluar atau enggak? Gue tulis gitu nggak? Enggak. Lu cuma pakai tangan lu doang. Lu mau apa ini kertas Pak? Terus kalau dengan begitu apa? Lu bisa mengartikannya kah? Enggak, gue nggak tahu. Lu merasakan apa justru? Coba. Silakan. Ya untuk yang baru-baru ini aja atau apa? Ya bebas. Ini kan udah jadi punya lo. Nanti gue balikin lagi ke gue. Gue balikin ke lo? Iya. Buat apa? Ini nanti gue ceritain. Oke, jadi terserah gue nih ya? Itu serah lo. Oke.